Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Oke, mat sore para sedulur YouTube, ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Oke, para sedulur, seperti biasa di sore hari ini saya pengen ngajak para sedulur saya, sobat-sobat saya, teman-teman saya yang sudah subscribe dan join di kanal YouTube saya ini untuk ngobrol-ngobrol santai seputaran hal-hal yang bersifat religius. Jadi teman-teman, beberapa hari belakangan ini dunia media sosial heboh ya, betul-betul heboh karena memang ada kemudian munculnya video yang kemudian di dalam video itu adalah kontennya adalah sekelompok orang ya yang dikatakan adalah aliran sesat gitu kan, yang kemudian di video itu diasosiasikan dengan sekelompok orang yang merupakan aliran tertentu di dalam agama Islam, yaitu dikatakan aliran Wahabi gitu kan, sebagian yang lain mengatakan itu Salafi. Katakan dalam video itu Wahabi ya, walaupun Wahabi sendiri ini kalau aliran-aliran Islam ini saya sendiri juga nggak begitu mengerti kan, apakah benar adanya memang ada di sini klaimnya gitu kan. Tapi yang jelas tampak di dalam video tersebut adalah sekelompok lelaki ya yang memakai pakaian yang simbol-simbol Islamnya, mana ada yang memakai kopiah, ada yang memakai semacam sorban di kepalanya gitu kan, dan memakai pakaian semacam gamis, yang mana di situ juga ada beberapa wanita yang memakai pakaian yang menggambarkan, mencirikan seorang wanita muslimah ya gitu kan, memakai burqah, memakai semacam cadar penutup wajah dan juga hijab gitu kan, yang mana yang menyimpangnya gimana gitu kan. Kemudian karena di situ ada beberapa lelaki tua yang juga memakai semacam sorban di kepalanya, memakai pakaian seperti seorang ulama, yang kemudian di situ memfatwakan bahwasanya di situ memperbolehkan pertukaran istri ya antar sesama jamaahnya di situ gitu kan, bisa tukar-tukaran istrinya gitu kan, dan kalau kemudian punya anak pun nanti dikatakan itu sah, dan dijamin katanya di situ lebih gawat lagi, dijamin akan masuk surga gitu kan. Ini saya nggak ngerti nih gitu, ada video-video seperti ini, saya sempat kaget apakah ini benar adanya sampai segitunya gitu kan. Kemudian ada orang muslim yang sampai kemudian tersesat sampai sebegitunya gitu kan, saya nggak mengerti. Dan kemudian saya memang kemudian mengikuti terus, ternyata akhirnya menjadi viral dan kemudian sampai banyak kemudian video itu tersebar kemana-mana, sampai kemudian pihak berwajib kemudian bertindak cepat gitu kan, untuk kemudian mencari pihak-pihak yang memiliki video tersebut, yang mengupload video tersebut. Dan ternyata yang memiliki video tersebut adalah orang yang namanya Gus Samsudin. Dan kemudian setelah diperiksa polisi, dia mengaku berkilah bahwasannya itu sekedar hiburan dan sekedar settingan dan hiburan, artinya nggak nyata, dan itu digunakan untuk meningkatkan subscribernya dan penonton di channelnya. Nauzubillah min zalik. Tapi yang saya sayangkan ini saya nggak ngerti ya, kita apa yang ada di dalam hati manusia ini menggunakan simbol-simbol agama gitu kan, simbol agama Islam gitu kan. Saya nggak ngerti juga orang-orang yang ada di situ itu gimana gitu, sampai betul-betul teganya gitu kan. Kalau mereka juga sebagai seorang muslim, kemudian ini kan semacam apa ya, kalau memang pendidikan kan di situ kemudian memang kemudian ada acara yang kemudian ditangkap ataupun disadarkan orang-orang di situ, ini enggak kan gitu kan. Kalau saya lihat videonya ini betul-betul saya nggak ngerti ya, yang namanya Gus Samsudin ini memang beberapa videonya selalu obsesinya yang datang mencari dia, yang mau mengintimidasi dia. Di video-video sebelumnya juga orang-orang, segerombolan orang yang kemudian selalu berpakaian Islami gitu kan, yang kemudian menyatakan sebagai kelompok Wahabi gitu kan. Saya nggak ngerti intinya kenapa orang-orang itu gitu kan, yang ternyata sebetulnya orang-orang itu adalah orang-orang beliau sendiri gitu kan. Yang jelas ini betul-betul sangat memprihatinkan teman-teman. Dan ini betul-betul kenapa gitu kan, ya kalau bikin video hiburan yang lain aja gitu kan, jangan kemudian memakai simbol-simbol agama. Di situ juga ada semacam kata-kata yang sepertinya juga melecehkan agama gitu kan, agama kita. Dan padahal pelakunya sendiri mungkin juga orang muslim, saudara-saudara kita yang muslim.
Ini sangat memprihatinkan sekali teman-teman, padahal jelas-jelas ya. Ini sayang saya sama orang-orang seperti itu. Kenapa? Karena ancamannya sangat keras sekali ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Buruj ayat 10 bunyinya sebagai berikut. Innallazina fatanul mu'minina wal mu'minati summa la yahtubu lahum azabu jahannam walahum azabul harik, gitu kan, yang artinya sebagai berikut. Innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minati, barang siapa kemudian memfitnah, gitu kan, orang-orang mukmin, orang-orang laki-laki yang beriman dan wanita-wanita yang beriman, gitu kan, sumalayah tubuh, kemudian orang tersebut enggak bertaubat, gitu kan, walahum azabu jahannam, maka bagi orang tersebut neraka jahanam, azabnya jahanam. Enggak cukup dengan itu, ditambah lagi sama Allah, walahum azabul harik. Ini betul, dan baginya azab yang membakar. Ini menunjukkan penekanan ya di ayat ini sampai 2 kali. Enggak cukup kemudian neraka jahanam, di situ walahum azabul harik. Di sini penekanan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu sangat murka sekali, memurkai sekali tindakan-tindakan yang kemudian memfitnah ya, baik orang laki-laki yang beriman ataupun wanita yang beriman. Itu pelakunya kalau belum bertobat, gitu kan, jelas-jelas ancamannya di situ ya. Dia akan mendapatkan azab neraka jahanam, dan dibilangin lagi penekanannya lebih kuat, walahum azabul harik, dan untuk dia azab yang keras, azab yang membakar, gitu kan. Ini sangat serius kalau menurut saya. Kalau kita sebagai seorang yang insya Allah berusaha untuk menjadi orang yang beriman, ini sangat menakutkan sekali ya teman-teman, gitu kan ya. Mungkin kalau orang-orangnya nggak tahu ya, nggak takut sama itu ya, monggo-monggo saja. Ini ancamannya serius ya. Yang ngancam ini bukan manusia, yang ngancam lah yang menciptakan langit, bumi dan seisinya ya Allah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena memang jelas ini Gus Samsudin ini intinya membuat video-video, walaupun kemudian semuanya diklaim itu adalah video, sekadar video hiburan, gitu kan, video yang settingan ya, gitu kan, cuman untuk apa, hiburan, gitu kan. Tapi yang jelas di dalam video ini tampaknya dia memang sepertinya menyerang kelompok-kelompok orang-orang tertentu yang kita nggak tahu kebenarannya, gitu kan, yang memang sebetulnya adalah saudara-saudara kita yang muslim. Kalaupun mungkin berbeda, ada sesuatu yang berbeda, yaitu namanya juga setiap keyakinan, gitu kan, setiap agama apapun pasti juga di situ ada kelompok-kelompok tertentu yang alirannya juga berbeda, gitu kan. Kita hidup di negara demokrasi, gitu kan. Kalau mau diedukasi ya diedukasi aja yang baik-baik. Ini membuat video yang kemudian sepertinya kalau menurut saya juga melecehkan simbol-simbol agama. Bayangkan di situ ada wanita yang kemudian memakai pakaian Islami, gitu kan, memakai burqah, kemudian memakai hijab di wajah, hijab kemudian memakai burqah penutup wajah. Yang di situ kemudian ada lelaki yang memakai pakaian sorban, pakaian secara Islam, yang tak senonoh berusaha mau meraba wanita tersebut. Ini di mana lagi, gitu, kayaknya nggak ada konten bahan lain yang lain lagi kan. Nauzubillah min zalik, astagfirullah. Moga-moga kita semua dilindungi lah, gitu kan, dari kemudian kita memfitnah saudara-saudara kita yang muslim, memfitnah saudara-saudara kita yang beriman ya, baik laki-laki ataupun wanita. Karena memang di sini ancamannya seperti yang disebutkan di surat Al-Buruj ayat 10 tadi, betul-betul Allah Subhanahu wa taala memurkainya. Bisa jadi orang-orang yang melakukan itu bisa jadi selamat dari hukumnya manusia, bisa jadi dia selamat di dunia, tapi enggak ketika kemudian berhadapan dengan hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Semoga saja saudara-saudara kita itu sesama muslim ya, kemudian sadar dan bertaubat, gitu kan. Insya Allah, gitu kan, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan kepada hamba-hambanya yang kemudian berbuat kesalahan tapi kemudian menyadari kesalahannya dan bertaubat. Oke, gitu aja teman-teman. Yang jelas proses ini sedang bergulir, lagi dipelajari ya, memang kemudian di MUI, gitu kan. Tapi yang jelas video konten dalam video yang memang saat ini beredar pesat itu sudah diklarifikasi oleh pemilik videonya bahwasanya itu adalah video settingan ya, video yang dibuat-buat. Artinya juga video-video beliau yang lain adalah settingan, gitu kan, settingan dan sekedar untuk meningkatkan subscribernya ya teman-teman, meningkatkan penonton dalam channelnya, gitu kan, bukan video asli dan sudah dikonfirmasi langsung oleh pemiliknya ya, gitu kan. Semoga ini menjadi pembelajaran kita semua
dalam menyikapi menonton konten-konten video yang beredar di media sosial ya teman-teman gitu kan. Jangan kemudian ada berita seperti itu kemudian itu dianggap benar adanya, karena memang kalau saya lihat di beberapa konten-konten ataupun konten-konten yang dibikin oleh beberapa orang yang kemudian menyatakan video tersebut palsu, settingan, tuh justru komennya di situ malah menghujat orang-orang tadi gitu kan, yang menyatakan bahwa video tersebut adalah video settingan, video yang nggak benar. Yang jelas kita harus bijaksana dan sekali lagi jangan sampailah kita kemudian memfitnah apalagi saudara-saudara kita, baik itu mukminin ataupun mukminah, baik itu laki-laki yang beriman ataupun wanita-wanita yang beriman. Karena memang ancamannya luar biasa, kemurkaan Allah Subhanahu wa taala kepada orang pelaku fitnah itu luar biasa. Bisa jadi mungkin teman-teman yang melakukan fitnah bisa selamat di hukumnya manusia, tapi pastinya nggak akan bisa selamat terhadap hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata teman-teman, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.